Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan memperkenalkan metode pembelajaran yang sering saya gunakan di kelas. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Inawati. Saya dosen Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Adapun bidang konsentrasi saya dalam pembelajaran yaitu mengajar pada mata kuliah pemasaran jasa informasi di perpustakaan dan lembaga informasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran saya dalam proses pengajaran yang selama ini saya tekuni, khususnya pembelajaran secara online. Sebelum saya menjelaskan strategi pengajaran saya, terlebih dahulu saya menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah pemasaran jasa perpustakaan dan lembaga informasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi perpustakaan dengan nilai bobot SKS 3 SKS. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu satu, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, prinsip, dan prosedur pemasaran perpustakaan dan lembaga informasi. Kedua, memahami konsep, prinsip, dan prosedur promosi perpustakaan dan lembaga informasi sebagai salah satu bentuk bauran pemasaran. Kemudian, mahasiswa diharapkan dapat merancang media pemasaran dan promosi untuk sebuah perpustakaan dan lembaga informasi ke depannya. Dan yang terakhir, dapat melakukan evaluasi pemasaran perpustakaan dan lembaga informasi. Adapun topik dalam mata kuliah ini yaitu pertama konsep pemasaran dan jasa informasi, kemudian komoditas perpustakaan dan lembaga informasi, strategi pemasaran dalam melakukan pemasaran jasa informasi, marketing mix atau bauran pemasaran yang dapat diimplementasikan dalam perpustakaan, kemudian ada promosi mix atau promotion mix atau bauran promosi yang dapat diimplementasikan pula di perpustakaan yang merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran. Kemudian ada media promosi digital dan yang terakhir dapat melakukan penilaian terhadap kepuasan pemustaka sebagai konsumen di perpustakaan. Selanjutnya, metode perkuliahan yang sering saya gunakan yaitu ada beberapa metode di mana sering saya gunakan ceramah, diskusi, observasi, dan presentasi. Selain saya memberikan materi kepada mahasiswa, menjelaskan materi-materi yang ada, saya juga sering mengimplementasikan perbandingan implementasi konsep teori tersebut untuk bagaimana mahasiswa dapat menganalisis dalam segi implementasi di lapangan, sehingga akan selalu dibarengi dengan observasi ketika salah satu teori atau konsep yang saya sampaikan itu memang sudah harus dianalisis dalam implementasinya di lapangan. Setelah mahasiswa melakukan observasi, saya biasanya meminta untuk mereka melakukan presentasi baik dalam bentuk video ataupun dalam bentuk presentasi langsung dengan menggunakan Google Meet. Dalam melakukan penilaian atau assessment dalam proses pengajaran saya, biasanya saya tetap menilai keaktifan dan partisipasi mahasiswa, tugas, kemudian UTS dan UAS serta kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, diantaranya 1 kali UTS dan 1 kali UAS, kemudian 14 kali tatap muka secara sinkronus maupun asinkronus. Kemudian, adapun buku yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu yang ini buku yang ditulis oleh Philip Kotler, serta saya padukan dengan buku Management Information and Library, sehingga konsep manajemen pemasaran di perpustakaan itu akan dikolaborasikan dengan konsep manajemen pada umumnya. Mengapa? Karena konsep manajemen pelayanan di perpustakaan sifatnya non-profit. Selain dari itu, media pembelajaran dan komunikasi yang sering saya gunakan dalam proses pembelajaran saya yaitu LMS
universitas yang biasa dikenal dengan si Pejar, kemudian menggunakan Google Meet, menggunakan WhatsApp group dalam berkomunikasi dan berinteraksi kepada mahasiswa. Selain itu juga menggunakan email dalam mengirim tugas-tugas mahasiswa. Adapun bentuk implementasi dari proses perkuliahan melalui aplikasi Google Meet dapat dilihat pada pemaparan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-9 ya, mata kuliah pemasaran dan jasa informasi di perpustakaan dan lembaga informasi, seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai marketing mix atau bauran pemasaran, dan pada pertemuan hari ini topik kita masuk pada salah satu unsur dari bauran pemasaran, yaitu promotion. Di mana dalam promotion itu ada yang disebut promotion mix atau bauran promosi. Oke. Kira-kira ada nggak yang tahu terkait apa itu promotion mix? Ayo, ada yang tahu tentang promosi? Kira-kira buat apa promosi dilakukan? Menarik pelanggan, Bu. Untuk menarik pelanggan. Oke. Apakah menurut Rizky Rujita ya, apakah menarik pelanggan ini perlu dilakukan di perpustakaan? Perlu, Bu. Perlu. Mengapa? Menurut Rizky? Kalau bagi saya, kalau misalnya perpustakaan tidak ada pengunjung, ya itu bukan, berarti itu perpustakaan itu gagal dalam menyediakan informasi. Itu. Oke, baik. Jadi jika ada perpustakaan atau lembaga informasi yang tidak memiliki pengunjung atau pemustaka, maka menurut Rizky itu adalah sebuah kegagalannya. Kegagalan dalam memperkenalkan apa yang mereka miliki. Baik, kita kembali ke slide ya. Hari ini saya akan memperlihatkan beberapa poin penting dalam promotion mix, termasuk ada di dalamnya komponen-komponen yang ada di dalam promotion mix. Oke, tadi dari slide ini ya, dari slide ini sudah kalian salah satunya sudah menjelaskan apa itu promosi menurut kalian. Kemudian ketika kita melihat dari sisi teori ya, teori promosi merupakan salah satu yang sesuai saya sampaikan tadi, salah satu unsur dari bauran pemasaran. Dari bauran pemasaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di sini ada unsur promotion. Di mana unsur promotion ini ya, dari bauran pemasaran juga memiliki komponen di dalamnya. Ya, kita lihat dulu definisi dari promosi secara umum menurut Kotler, bahwa promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi. Ini menurut Kotler, saya kutip dari buku manajemen pemasaran tahun 2000, halaman 119. Oke. Di sini saya bisa membuat rangkuman bahwa ternyata ketika promosi ini diimplementasikan di perpustakaan, maka itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengenalkan perpustakaan kepada pemustaka, yang dikenalkan yaitu seluruh hasil karya yang meliputi karya tulis yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, termasuk komoditas ya, komoditas dalam perpustakaan, kemudian karya cetak dan karya atau karya rekam yang dimiliki oleh perpustakaan itu sendiri. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat dari slide bahwa promosi merupakan mengenalkan perpustakaan atau lembaga informasi lain kepada pemustaka, yang dikenalkan yaitu komoditas yang ada di dalamnya, yaitu hasil karyanya, kemudian baik itu tertulis, tercetak, terekam, maupun perpustakaan itu sendiri, termasuk dari sisi fasilitas dan layanan. Kemudian kita bisa lihat mengapa promosi itu penting untuk kita lakukan. Ya, mengapa promosi penting untuk dilakukan? Katanya Rizky tadi bahwa dengan adanya promosi maka kita dapat mengenalkan, dapat menarik minat kunjung. Kemudian dengan tidak adanya pengunjung
di perpustakaan tersebut atau lembaga informasi tersebut, maka dianggap gagal dalam menyelenggarakan atau memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa mengapa itu promosi perlu dilakukan. Ada 4 unsur yang perlu kita ingat. Ternyata pertama, untuk memodifikasi tingkah laku seseorang. Kemudian kedua, untuk memberitahu seseorang apa yang kita miliki. Contoh di perpustakaan, misalkan kita memiliki layanan seperti apa, koleksi seperti apa, fasilitas apa yang kita siapkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu membujuk. Apa? Kenapa perlu kita membujuk? Selain kita hanya bisa memberitahu kepada orang lain, kita juga perlu membujuk mereka. Mengapa? Orang yang kita beritahu belum tentu langsung tertarik, ya. Jadi belum tentu langsung tertarik, akhirnya nanti kita harus membujuk mereka dengan mungkin bahasa-bahasa yang menarik, kemudian dengan media-media yang mungkin mengikuti perkembangan zaman, mereka akan tertarik untuk berkunjung. Kemudian setelah kita bisa membujuknya, kegiatan promosi juga dilakukan untuk mengingatkan mereka. Mungkin Rizky misalkan sudah tahu layanan yang ada di perpustakaan UM nih, seperti ini. Tetapi suatu saat ketika Rizky sudah bekerja, ya, ketika Rizky itu sudah bekerja, kemudian membutuhkan koleksi tertentu misalkan ya, ternyata Anda ingat, oh dengan adanya promosi mungkin melalui Instagram perpustakaan UM, Rizky sudah menjadi pengikutnya, kemudian melihat, oh ternyata koleksi ini saya butuhkan. Dan kebetulan saat itu perpustakaan UM sedang melakukan promosi melalui Instagramnya, sehingga Anda bisa mengakses informasi tersebut atau mencari tahu apakah Anda masih bisa mengakses informasi yang Anda inginkan, karena informasi itu hanya ada di perpustakaan UM misalkan. Jadi seperti itu ya. Mengapa perlu ada promosi? Yaitu untuk memodifikasi tingkah lakunya seseorang, kemudian memberitahu, membujuk, dan mengingatkan. Jadi ada 4 poin penting yang perlu kita tekankan di sini. Selanjutnya, ketika kegiatan promosi ini diimplementasikan di perpustakaan ya, apa kira-kira tujuannya? Ini menurut Kalyubi, saya kutip dari tulisan Kalyubi bahwa tujuan promosi perpustakaan yaitu pertama, memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat, kemudian mendorong minat baca dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi yang ada di perpustakaan secara optimal, dapat menambah jumlah orang untuk gemar membaca. Jadi ada implementasinya ke program pemerintah untuk meningkatkan gerakan literasi, gemar membaca, dan lain-lain. Kemudian memperkenalkan pelayanan jasa perpustakaan kepada masyarakat. Ini nih, saya memperkenalkan ini yang saya miliki, layanan ini yang bisa Anda akses, koleksi ini yang ada di perpustakaan saya. Mungkin suatu saat nanti ada butuh sumber atau informasi terkait hal-hal seperti ini bisa datang ke perpustakaan saya. Seperti itu ya tujuannya. Kemudian yang keempat yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pelayanan perpustakaan dan cara penggunaannya. Jadi selain kita mengingatkan, memberitahu, kita memberi kesadaran, memunculkan atau menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahwa ini ada pelayanan perpustakaan seperti ini, cara penggunaannya seperti ini. Jadi selain kegiatan promosi, selain untuk mengingatkan, juga untuk memberi edukasi, ya, edukasi kepada pemustaka. Biasa disebut dalam konsep perpustakaan itu user education, ya, mengedukasi pemustaka apa yang kita miliki, bagaimana penggunaan, khususnya misalkan dalam mengakses koleksi-koleksi secara digital dan lain-lain, itu kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan perpustakaan yang telah kita siapkan. Kemudian yang terakhir menurut Kalyubi, tujuan promosi perpustakaan yaitu memasyarakatkan slogan tak kenal maka tak sayang. Jadi dari kecil kita sering mendengar slogan ini, tak kenal maka tak sayang. Jadi bayangkan ketika Anda tidak mengenal sesuatu atau seseorang, otomatis kalian tidak akan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, tidak akan mungkin selalu mengabaikan ya kehadirannya. Jadi dengan adanya slogan ini, tak kenal maka tak sayang,
untuk memperkenalkan, tujuannya itu untuk memperkenalkan perpustakaan yang kita kelola, kemudian nanti dengan mereka kenal maka mereka akan merasa memiliki, mereka akan merasa bisa memanfaatkan perpustakaan-perpustakaan yang telah kita perkenalkan atau layanan yang telah kita perkenalkan. Ada 5 komponen dalam bauran promosi, yaitu pertama kita kenal dengan istilah advertising, kemudian yang kedua ada personal selling, yang ketiga ada sales promotion, 4 ada public relation, dan 5 ada direct marketing. Teman-teman pernah mendengar istilah ini? Sudah, Bu. Ayo. Apakah hanya Rizky yang pernah mendengar istilah ini? Gimana Aziza? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ilham? Oke, pernah. Delia pernah ya? Oke, pernah. Kira-kira menurutnya kalian, kelima bauran promosi ini apakah bisa diimplementasikan di perpustakaan dan lembaga informasi Bisa, lain? Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, bisa. Mengapa Anda mengatakan itu bisa? Karena Mengapa Anda mengatakan itu bisa? bagi saya, karena perpustakaan adalah produk, jadi bisa diiklankan di perusahaan pribadi itu tidak hanya produk saja, tapi tentang kepuasan pelanggan atau mungkin kepuasan diri sendiri. Lalu yang promosi penjualan itu bisa apa ya? Apa sih ada yang ada di perpustakaan itu? Lalu bermasyarakat sangat penting sekali karena kita sebagai perpustakaan adalah bergantung dengan masyarakat. Lalu pemasaran langsung, ya bisa apa ya? Susah sekali untuk mengatakan. Oke, sulit untuk didefinisikan menurut Rizky, tapi bisa dipahami atau diimplementasikan. Oke, sedikit saya beri bukan ini juga sih, mungkin menajamkan ya analisis dari teman-teman bahwa seperti ini. Periklanan, advertising ya. Kita sering mendengar iklan, ya. Iklan itu bisa kita gunakan, ya. Misal teman-teman ada saluran YouTube, misalkan ya, ada saluran YouTube atau mungkin ada sering melakukan mungkin vlog dan lain-lain. Biasanya ketika vlog itu atau YouTube Anda itu sudah terkenal, biasanya banyak yang menawarkan iklan. Ya, kita buka YouTube nih, biasa kan ada selingan iklan di dalamnya. Ya, keuntungannya di situ. Mungkin ketika seseorang yang sudah punya channel atau mungkin pengikut yang banyak ya, followers yang banyak, maka dengan adanya iklan ini selingan di saat proses pemutarannya ini bisa memicu ya atau memberikan informasi kepada masyarakat yang menonton. Seperti itu, sehingga itu bisa dikenal. Ya, itu bisa dikenal dengan masyarakat. Jadi, di perpustakaan dan lembaga informasi pun seperti itu. Misalkan, Anda punya dana yang cukup ya, atau mungkin Anda bisa berkreasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, kemudian nantinya Anda membuat program iklan. Ya, program iklan dengan dalam bentuk kerjasama tersebut. Anda mungkin memanfaatkan pihak ketiga, kemudian dalam bentuk kerjasama untuk mungkin mengiklankan perpustakaan Anda, layanan Anda, dan ini pernah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Ya, ini pernah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional menggunakan fasilitas saluran TV. Di mana dalam jajaran iklan ketika kita biasa nonton ya ada iklan di TV, di situ Perpustakaan Nasional menyampaikan sedikit terkait layanan atau gambaran umum Perpustakaan Nasional pada saat itu. Tapi saya lihat sampai hari ini itu tidak berlanjut. Saya kurang paham apakah itu bentuk promosi itu mungkin kurang efektif ya untuk dilakukan atau seperti apa, atau mungkin ada media lain yang lebih menarik berdasarkan kajian dari pustakawan-pustakawan yang ada di Perpustakaan Nasional.
Kemudian iklan di sini ada beberapa bentuk dan ada beberapa media yang digunakan. Tetapi saya tidak membahas di kesempatan ini. Ini akan kita bahas khusus nanti di media promosi yang akan kita gunakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah daftar sumber yang bisa Anda gunakan atau sumber yang saya gunakan dalam materi ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan. Ada pertanyaan? Oke, Ilham, silahkan. Bu, kan kita tahu ya kalau di perpustakaan sekolah kan sulit sekali untuk mengembangkan tren tersebut atau mengikuti tren tersebut. Sedangkan saya lihat di lapangan sendiri itu perpustakaan sekolah itu hanya itu saja gitu loh. Maksudnya kayak ya udah ada buku, ada penjaga, ada siswa yang datang. Terus bagaimana sikap kita itu mengembangkan perpustakaan itu supaya mengikuti tren. Maksudnya perpustakaan sekolah tersebut mengikuti tren kayak gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Ilham. Gini, konsep perpustakaan sekolah untuk saat ini di Indonesia memang masih masih memprihatinkan lah menurut saya ya. Kenapa masih belum mencapai 50% lah sekolah-sekolah yang memiliki perpustakaan yang layak ya. Jangan dulu mengikuti tren yang saat ini, tetapi yang layak saja. Yang layak disebut perpustakaan itu masih sangat minim ya, belum semua. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu ya, pustakawan yang ada di sekolah-sekolah tersebut apakah memang punya background atau setidaknya pernah mengikuti pelatihan kepustakawanan. Tidak semua. Ya. Ketiga, dukungan dana di perpustakaan. Meskipun telah diatur, tetapi konsep orang-orang di sekolah bahwa dana itu, dana yang telah diatur bahwa sekian persen untuk perpustakaan itu, biasanya mereka anggapannya hanya untuk membeli buku. Padahal di perpustakaan itu bukan hanya buku ya yang kita butuhkan. Iya betul, Bu. Nah, seperti itu. Itu contoh kecil ya, Mas Ilham ya. Itu contoh yang kecil. Sehingga konsep ini ketika Mas Ilham sebagai penggerak ya, misalkan saya mahasiswa, saya harus merubah mindset ya. Harus merubah mindset, bukan hanya sebatas berteori. Ya. Mas Ilham ketika ingin merubah mindset yang seperti itu, bukan hanya sebatas berteori, sangat cocok dengan materi ini terkait promosi perpustakaan. Pertama, Mas Ilham harus memperkenalkan konsep perpustakaan yang ideal ya untuk saat ini. Kemudian bukan hanya sebatas memperkenalkan, harus ada action. Ketika perpustakaan sekolah tersebut sudah tertarik, Mas Ilham harus ada action ya. Apa yang harus saya lakukan? Yaitu menyelenggarakan pelatihan atau melakukan pendampingan mungkin sekian kali pertemuan untuk menata perpustakaan yang menjadi sasaran tersebut. Seperti itu. Kemudian setelah itu apa? Jangan setelah itu ditinggal. Itu pasti tidak berjalan lagi. Tetap dikawal sampai memastikan bahwa pustakawan tersebut betul-betul sudah paham dengan tugasnya, sudah paham dengan perkembangan teknologinya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya masih sangat pekerjaan yang atau PR buat kita semua. Ini yang masih sangat perlu kita rintis, khususnya di perpustakaan sekolah. Ya. Seperti itu ya, Mas Ilham. Sebagai mahasiswa saya tunggu Mas Ilham memberikan inovasi terbarunya ke masyarakat. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya kembali tekankan ya. Saya kembali tekankan bahwa konsep bauran promosi, ya, konsep bauran promosi yang terdiri dari 5 unsur atau 5 komponen ini sangat dapat diimplementasikan di perpustakaan, tetapi ya, ada tetapinya. Dilihat ya. Kalian harus lihat kondisi perpustakaan yang menjadi sasaran Anda atau yang menjadi tempat Anda bekerja. Kemudian melihat lagi kondisi masyarakatnya.
atau pemustaka yang ada di lingkungan perpustakaan atau lembaga informasi yang Anda kelola. Kemudian, jika ada pertanyaan, Bu, apakah kelima bauran promosi ini harus diimplementasikan ke semuanya? Tidak, kalian harus lihat dari kelima komponen ini yang mana yang paling yang mana yang paling sesuai dengan lembaga Anda, ya, yang mana yang paling sesuai dengan lembaga Anda. Contoh nih, kalian mau melakukan periklanan, tetapi Anda ingin menggunakan jasa apa atau mungkin Anda terbatas dengan dana yang ada di perpustakaan, maka kalian bisa memilih konsep promosi yang lainnya. Seperti itu ya. Ini yang perlu saya tekankan. Tidak mesti keseluruhan harus kita lakukan satu kali, tetapi ini bisa. Tidak mesti berarti bisa. Bisa keseluruhannya kita lakukan. Tetapi ini juga dilihat unsur yang mana yang paling sesuai, ya, yang paling sesuai dalam kita implementasikan di tempat kita bekerja suatu saat nanti. Oke, mungkin itu saja ya yang perlu saya tekankan untuk pertemuan hari ini. Teman-teman jangan lupa mengisi presensi ya. Jangan lupa mengisi presensi di Si Pejar, telah saya siapkan. Kemudian nanti saya beri tugas ya, ada tugas untuk pertemuan berikutnya. Teman-teman harus melakukan observasi ke perpustakaan atau lembaga informasi lain untuk melihat implementasi dari bauran promosi ini yang mana kalian diimplementasikan di perpustakaan yang Anda kunjungi. Oke? Paham ya? Iya Bu, paham. Oke, ketika sudah paham, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin atau mungkin ada ketidakpuasan teman-teman dalam bertanya. Sesi pertanyaan silahkan gunakan grup WA untuk bertanya. Pertemuan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Ina. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, demikianlah tadi pemaparan atau implementasi saya dalam melakukan pengajaran melalui aplikasi Google Meet yang kemudian biasanya dikolaborasikan dengan berlanjut kepada Si Pejar yang merupakan LMS Universitas Negeri Malang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.